membacakan lantunan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan atau dibacakan oleh saudara kita Putra. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizا هو الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Putra. Semoga dengan pembacaan suci Al-Quran tadi dapat membawa berkah untuk acara kita pada siang hari ini. Untuk acara pertama, akan ada sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Industri. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Teknik Industri, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 5, dan yang saya hormati juga Ibu Aditya Rahmandari selaku pembicara kita pada hari ini. Baik, segala puji kepada Allah kita panjatkan karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan acara pada pagi hari ini. Dan perkuliahan dari kolaboratif, perkuliahan dari kolaboratif ini merupakan rangkaian dari IBA PDK, yang kuliah umum ini adalah kuliah umum terakhir yang kita laksanakan di PDK ini. Adik-adik mahasiswa sekalian, saya ucapkan juga terima kasih karena sudah hadir dalam acara kuliah umum hari ini. Dan tema kuliah kita ketiga kali ini adalah implementasi manajemen perencanaan karir pada perusahaan tambang. Jadi pembicara kita kali ini adalah seorang technical manager di PT Sari Wiguna Bina Semprota, Ibu Aditya. Terima kasih sudah bersedia hadir dalam acara ini, dan kita bisa belajar banyak di sini kepada beliau yang merupakan praktisi di bidang tambang, perusahaan tambang. Bagaimana implementasi perencanaan karir kita nanti bisa kita masuk di sebuah perusahaan, apakah kita nanti karirnya akan stuck di situ atau ternyata karirnya bisa berkembang. Nah, di situ kita bisa belajar. Ya, Ibu Aditya ini adalah teman angkatan saya yang salah satu mahasiswa terpintar di bidangnya. Jadi kita bisa belajar banyak ya dari beliau. Nggak hanya di pengalaman beliau di perusahaan tambang, tapi juga kita bisa sharing tentang perkuliahan kami dulu di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.
mungkin kita sehari gimana pengalaman kita mungkin kepada mahasiswa di sini biar lebih semangat gitu ya dalam menjalankan kuliahan. Baik, tidak berpanjang lebar, mari kita mulai kuliah umum ini dengan tema berikut dengan bacaan salat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke pembaca. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Teknik Industri atas sambutannya yang beliau sampaikan. Kemudian acara selanjutnya akan ada penyampaian materi dari Ibu Aditya Rahma dari SST yang dalam hal ini akan menyampaikan materi dengan tema implementasi manajemen perencanaan karir pada perusahaan tambang yang dalam hal ini akan dimoderatori oleh Ibu Sylvie. Kepada beliau saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi Teknik Industri, Ibu Eki Ruskartina. Yang saya hormati di sini juga ada Ibu Nurul Hudaningsih selaku Sekretaris Universitas. Kemudian Bapak Ibu dosen dari Program Studi Teknik Industri, Ibu Nurul Huda dari STIE Bima, kemudian Ibu pembicara kita yang luar biasa hebat, Bu Aditya Rahman dari SST, kemudian adik-adik mahasiswa dari Universitas Teknologi Sumbawa dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, yang mana dalam hal ini adik-adik mahasiswa ini merupakan mahasiswa yang saya ajarkan di mata kuliah perancangan dan manajemen organisasi perusahaan industri, atau kalau di Bimanya manajemen sumber daya manusia. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah hibah perkuliahan daring kolaboratif dari DIKTI. Seperti yang Ibu Eki bilang tadi, ini merupakan mata kuliah yang terakhir melaksanakan kuliah umum. Harapannya di kuliah umum terakhir ini adik-adik mahasiswa maupun dosen yang ada di sini dapat ilmu yang bermanfaat dari pembicara kita. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu, marilah kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Aditya Rahman dari SST pada Ibu Tia ya, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Sylvia. Baik, kita mulai ya. Ini untuk hostnya, materinya langsung saya yang sharing atau dibantu dari rekan-rekan di sana? Suaranya mungkin suaranya di situ. coba sekali lagi. Apa terdengar suara saya? Baik. Baik. Untuk tayangannya langsung dari saya atau dari teman-teman, mohon maaf. Boleh dari Ibu mungkin? Baik, kalau gitu saya mohon izin untuk share screen ya. Ya, silakan Bu. Baik. Sudah terlihat. Apa mohon izin, apa tertampil dengan baik tayangannya? Sudah tertampil dengan baik. Baik. Sebelumnya ini kepada yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Industri, Ibu Eki Ruskartina, yang terhormat para Bapak Ibu dosen Program Studi Teknik Industri Universitas Teknologi Sumbawa dan Program Studi Manajemen Universitas STIE Bima, Sivitas Akademika Program Studi Teknik Industri Teknologi Universitas Teknologi Sumbawa dan Program Studi Manajemen Universitas STIE Bima yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama
marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini atas berkat limpahan rahmatnya kita bisa bersama-sama di sini untuk sedikit saya menyampaikan mengenai perencanaan karir dalam industri pertambangan. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aditya Rahmandari, memang biasa dipanggil Tia. Lahir di Yogyakarta 21 Maret 90. Kemudian saat ini saya itu bekerja di perusahaan peleburan timah, Bapak Ibu, sebagai manajer operasional atau yang biasa disebut dengan kepala teknik tambang. Untuk background pendidikan sendiri seperti yang Ibu Eki katakan bahwa saya memang dulu satu angkatan dengan Ibu Eki di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional. Seperti itu. Dan untuk saya berkarir sudah hampir 11 tahun di perusahaan yang sama. Dan untuk pelatihan dari tahun 2012 saya mendapatkan 18 pelatihan dari perusahaan. Pelatihan ini bisa mencakup mengenai K3, lingkungan, maupun manajerial. Baik, kemudian kita lanjut ke materi ya. Jadi mungkin teman-teman di sini mengerti apa sih, sudah mengerti atau ada yang belum mengerti apa sih maksud dari industri pertambangan itu sendiri. Jadi industri pertambangan itu adalah sektor ekonomi yang melibatkan eksplorasi, ekstraksi, pengolahan, dan pemasaran mineral, baik itu logam, batu bara, gas alam, minyak bumi, dan berbagai bahan mentah lainnya dari dalam bumi. Atau yang biasa kita sebut dengan kekayaan alam ya. Untuk mendapatkannya sampai menambahkan nilai tambah dari produk, pasti dalam berjalannya proses tersebut membutuhkan individu-individu yang terlatih maupun yang kompeten di bidangnya. Nah, untuk adik-adik di sini dari teknik industri maupun dari STIE Bima, apa sih pentingnya perencanaan karir dalam industri pertambangan? Kenapa sih kita harus tahu? Karena dalam pertambangan itu sendiri, pertama ruang lingkupnya sangat luas. Kita dalam pertambangan itu dari hulu sampai hilir. Hulunya dari mulai eksplorasi, dari nggak tahu di situ ada bahan tambangnya atau enggak. Makanya kita perlu eksplorasi dulu untuk mengetahui di wilayah tersebut ada enggak mineral atau batu baranya atau minyak buminya. Itu namanya tahap eksplorasi. Kemudian ekstraksi, itu pengambilan atau mengambil mineral, logam, batuan, minyak bumi, ataupun gas alamnya. Nah, setelah kita ambil, biasanya ada pengolahan untuk memisahkan impurities atau meningkatkan kadar. Itu biasanya di bagian pengolahan. Setelah kita olah, sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan atau apa regulasinya, baru kita bisa jual hasil tersebut. Pada industri pertambangan itu sendiri, biasanya ada batasan-batasan untuk masing-masing kriteria atau misalnya saya kan bekerja di peleburan timah. Untuk tin ingot sendiri itu diatur kadar minimal sampai kita diperbolehkan untuk ekspor. Misalnya untuk timah itu dia baru boleh diekspor pada kadar 99,9. Jadi, jika belum memenuhi kadar tersebut, maka barang tersebut tidak boleh keluar dari Indonesia.
seperti itu. Karena ruang lingkup yang luas, maka kita harus tahu di part mana sih cocoknya. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan profesional, itu mencakup perencanaan karir individu, mengidentifikasi peluang-peluang pengembangan keterampilan dan pendidikan yang diperlukan untuk berkembang dalam industri ini. Jadi pertumbuhan profesionalnya, oh saya bisa sampai sejauh apa ya kalau saya menekuni ini. Yang ketiga adalah ketersediaan peluang global. Sampai sejauh mana kita mau berkarir, apakah dalam negeri atau sampai ke luar negeri. Yang keempat adalah tantangan lingkungan dan keselamatan. Di mana saat kita bekerja di industri pertambangan, pasti masuk ke kriterianya high risk semua. Kriteria beresiko tinggi, baik untuk keselamatan maupun lingkungannya. Siapa sih yang bilang tambang itu ramah lingkungan? Pasti nggak ada ya. Pasti asumsinya kalau tambang ini ngerusak nih, ya kan? Jadi di sini kita ada tantangan lingkungan dan keselamatan. Kalau kita kerja di tambang high risk sekali, pasti resiko keselamatannya sangat tinggi. Maka dari itu, karena tantangan yang tinggi itu, kita harus meminimalisir resiko yang timbul dari kegiatan pertambangan itu sendiri. Maka diperlukan individu-individu yang kompeten untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan dan keselamatan yang timbul akibat kegiatan pertambangan ini. Yang kelima adalah meningkatkan mobilitas karir. Maksud dari meningkatkan mobilitas karir ini seiring berjalannya waktu, preferensi tujuan karir seseorang itu dapat berubah. Jadi misalnya, saya ambil contoh diri saya sendiri. Ketika masuk ke Sariwiguna ini, tentunya saya sesuai dengan background pendidikan, yaitu teknokimia nuklir. Pertama masuk tentu penempatan saya yang nggak jauh-jauh dari laboratorium, handling mengenai TENORM. TENORM itu adalah technologically enhanced naturally occurring radioactive material. Jadi dalam hasil ikutan timah terdapat bahan radioaktif. Karena kalau kita mengambil hasil tambang, yang terambil itu nggak cuman timahnya aja, pasti ada campurannya dulu. Nah, ketika dalam pengolahan pemurnian timahnya kita ambil, maka ada hasil sampingnya. Kebetulan di Bangka ini hasil ikutannya bisa berupa uranium dan thorium. Jadi, hasil ikutan ini bersifat radioaktif. Namun, seiring berjalannya waktu, tugas saya tidak hanya sekedar di laboratorium dan handling TENORM, tapi mencakup keseluruhan keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan di wilayah Sariwiguna Bintang Sentosa, seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu, mobilitas atau perubahan karir itu juga bisa terjadi. Dan itu nggak masalah. Tapi kita bisa, sebelum kita melangkah, ibaratnya kita tahu apa sih konsekuensinya dan bagaimana. Dan yang keenam adalah pengelolaan tujuan karir itu sendiri. Perencanaan karir ini membantu dalam menetapkan tujuan jangka panjang dan pendek yang membantu seseorang untuk tetap fokus, termotivasi dalam mencapai kesuksesan dalam industri pertambangan. Jadi kalau tujuan kita jelas nih, mau sejauh apa karir kita, saya rasa itu akan membantu kita fokus dan tetap termotivasi. Kadang kalau bekerja rutinitas tentu kadang-kadang rasa bosan itu hadir. Tapi kalau tujuan kita udah fix, oh iya, targetnya ini, itu akan lebih, motivasinya nggak akan cepat mudah luntur, seperti itu. Jadi, kemudian tujuan dari presentasi ini adalah membangun tangga tersebut, sehingga adik-adik atau rekan-rekan di sini jelas kenapa sih waktu itu pengennya masuk ke industri pertambangan. Kan banyak juga industri-industri lainnya seperti itu. Oke, selanjutnya sedikit saya akan memberikan gambaran
besar karena tidak terlalu detail mengenai industri pertambangan itu sendiri, mengenai data industri pertambangan, jenis mineral, lokasi, potensi, kemudian tren perkembangan terkini dalam industri ini dari segi karir dan peluang-peluang karir yang tersedia. Pada tampilan di depan, ini terlihat bahwa bagaimana kayanya Indonesia. Data ini adalah data terbaru saya dapatkan dari Kemenko Marves, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, ketika beliau menyampaikan agendanya dalam Rakornas bulan September lalu di Bali. Jadi beliau menyatakan bahwa di Indonesia ini terdapat 15 jalur mineralisasi logam atau metalogeni dengan panjang total sebesar 15.000 km. 7.000 km telah dieksplorasi dan dieksploitasi secara intensif. 8.000 km belum dieksplorasi secara optimal. Seperti yang saya ungkapkan tadi, eksplorasi adalah tahap awal. Bahkan mengetahui dengan pasti seberapa besar cadangan yang bisa kita ambil dan bernilai ekonomis. Karena cadangan itu bisa bersifat ekonomis, bisa bersifat cadangan marginal. Dari data ini kita bisa lihat 7.000 km yang baru dieksplorasi dan dieksploitasi. 8.000 kilometernya belum dieksplorasi secara optimal. Artinya, adik-adik di sini masih punya lebih dari setengah kesempatan jika eksplorasi yang 8.000 km ini dilakukan seperti itu. Kemudian di mana aja sih lokasi-lokasinya di Indonesia ini? Ini juga data terbaru dari Kemenko Marves mengenai data cadangan dan data produksi di Indonesia. Seperti kita lihat bahwa sangat kaya sekali ya Indonesia di Sumatera batubara. Kemudian saya ini lokasinya di Pangkal Pinang Bangka. Artinya yang di sini kita itu untuk timah cadangannya nomor 2, untuk produksinya nomor 2. Tapi kadang sedikit yang menjadi ganjalan, kita itu belum bisa menentukan harga jual timah kita. Kita masih, ya memang kalau harga penjualan masih tergantung supply dan demand internasional, tetapi masih sangat disayangkan, bahkan negara kecil kayak Singapura itu lebih bisa ngatur harga timah dunia saat ini. Seperti itu. Dan kalau dilihat ini juga di Nusa Tenggara Timur mungkin ya, tapi itu juga ada gold di sini. Jadi cadangannya di Indonesia itu batu bara banyak, nikel besar, timah besar, emas pun masuk 5 besar, jadi sangat kaya seperti itu. Kalau dengan potensi seperti ini harusnya peluang masih terbuka lebar untuk adik-adik semua. Peluang karir yang tersedia tentunya karena prosesnya dari hulu sampai hilir, dari proses kita mencari, pasti dalam pencarian sumber daya alam seperti itu membutuhkan geologis dan geofisika. Yang kedua, insinyur pertambangan. Yang ketiga, ahli lingkungan. Yang keempat, manajemen proyek. Yang kelima, teknologi dan inovasi atau biasanya bagian research and development. Yang keenam, manajemen sumber daya manusia, HR. Kemudian mungkin ini adik-adik dari STI Bima ya, bisa unggul dalam hal tersebut. Kemudian eksekutif dan manajemen senior, ini biasanya jadi COO, CFO, CEO-nya. Kebetulan bos saya
juga dari teknik industri. Jadi mungkin adik-adik dari Universitas dari Teknologi Sumbawa bisa menempati posisi-posisi puncak dalam suatu industri. Nomor 8, bahkan kadang kita perlu karena proyek-proyek itu kita kasih ke konsultan dan layanan profesional yang lebih ahli di bidangnya. Yang ke-9, keuangan dan akuntansi. Kompetensi apa sih yang diharapkan dan diperlukan pada industri pertambangan? Yang pertama itu seorang individu diharapkan mempunyai kemampuan teknis dan mampu menerapkannya dalam bidang teknik pertambangan itu sendiri. Kemudian kemampuan merancang, melakukan eksperimen dan menganalisis data, kemampuan untuk merancang suatu sistem dan manajemen di bidang atau pekerjaan teknik pertambangan. Yang keempat, kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan kerja secara individual maupun tim. Yang kelima, kemampuan untuk mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah. Yang keenam, mempunyai etika profesional dalam bidangnya dan berwawasan lingkungan. Yang ketujuh, mempunyai kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan profesi keinsinyuran. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam berinovasi atau tanggap terhadap perubahan lingkungan. Yang kesembilan, tanggap terhadap isu-isu pertambangan di dunia. Yang ke-10, mempunyai kompetensi pada suatu spesialisasi tertentu. Yang ke-11, menguasai teknologi informasi dunia pertambangan. Selanjutnya, perencanaan karir secara pribadi yang perlu dianalisa dari diri sendiri adalah minat. Evaluasi kepada diri sendiri terkait minat ini sangat penting. Misalnya, kalau perempuan, itu biasanya nggak suka ya terlalu panas-panas atau hal-hal yang berkaitan di lapangan sekali. Misalnya seperti geologis itu dia bisa berhari-hari tidur di flying tent. Jadi tenda yang benar-benar dibuat di hutan. Saya rasa kalau perempuan biasanya, aduh, nggak dulu yang di kantor-kantor dulu aja. Jadi evaluasi kepada diri sendiri terkait minat itu sangat penting. Yang kedua adalah aspek pemahaman diri terkait bakat dan keterampilan yang dimiliki atau keterampilan unggulnya di bidang mana. Aku lebih suka mecahin angka-angka, aku lebih suka di lab, atau aku lebih suka di lapangan, maksudnya mengidentifikasi hal-hal yang terjadi, atau lebih suka berinteraksi dengan orang, itu bisa ke human resource, seperti itu. Dan mencari tahu karir yang ingin dicapai itu seperti apa. Itu juga penting. Dari minat ke keterampilan, baru kita tahu petanya, kemudian sampai ke perencanaan. Merancang karir pet dan merealisasikannya dengan konsisten. Seperti itu. Jadi kalau kita udah tahu nih arahnya mau kemana, kita rencanakan dan konsistensi itu adalah hal yang penting. Selanjutnya, untuk setelah kita bisa masuk, karena pertama adalah kita tahu, kita mau konsisten dan kita bisa masuk dulu, kemudian untuk pengembangannya kita itu bisa melalui pendidikan formal, melalui program sarjana atau pasca sarjana yang relevan, kemudian pelatihan dan sertifikasi yang dapat meningkatkan kompetensi untuk menunjang karir. Pelatihan jika sudah masuk ke dunia kerja adalah hal yang sangat penting. Mungkin jika pendidikan formal kita bisa ambil waktu 2 tahun, tapi kalau pelatihan yang disediakan atau diselenggarakan sesuai dengan kompetensinya, kadang kalau yang sudah saya ikuti itu waktunya mungkin hanya sekitar 2 minggu atau apa. Tapi kalau kita ibaratnya udah punya lisensi itu, kita bisa naik dengan cepat jenjang karir ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah keikutsertaan terhadap kegiatan yang terkait dengan karir tersebut.
Uh, Jaringan dan koneksi. Alasan mengapa networking atau jejaring penting untuk pengembangan karir. Jaringan berkontribusi pada kesejahteraan sosial, jaringan mengarah pada pertukaran ide atau gagasan, jaringan membantu bertemu orang-orang di semua tingkat profesional, jaringan meningkatkan kepercayaan profesional, jaringan memperluas visibilitas. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperluas networking, biasanya banyak kenalan, lakukan duplikasi, bertukar kartu nama, memberi dukungan rekan bisnis, memiliki aktivitas sharing, menggunakan sosial media, sikap percaya diri, dan ikuti perkumpulan. Jadi sebetulnya perusahaan tempat saya bekerja itu mempekerjakan sekitar 120 orang. Jika dikatakan besar sekali untuk kawasan, untuk industri, belum, saya rasa, tapi kecil juga tidak. Namun di sini biasanya kalau perusahaan menengah seperti ini, dalam mencari karyawan, dia akan jor-joran untuk ikut event ke sana, ikut event ke sini. Biasanya kami lebih ke jaringan itu sendiri, karena saya waktu itu tahu ada lowongan di Sariwiguna itu sendiri juga dari kakak kelas. Padahal kakak kelas nggak kerja di sini, tapi dari ikatan alumni kalau dulu seperti itu. Selanjutnya, tips dan sukses dalam karir adalah mencintai pekerjaan itu sendiri. Temukan aspek-aspek yang tertentu yang bisa kita cintai dari pekerjaan kita. Kita itu hanya bisa berkontribusi maksimal ketika kita ibaratnya all in dalam pekerjaan kita, seperti itu. Yang kedua, membangun networking itu sendiri dan bekerja dengan ikhlas, seperti itu. Baik, sepertinya itu gambaran besar dari saya. Langsung saja jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, karena saya rasa hal itu akan lebih menarik ya. Seperti itu. Ya, Iya, untuk sesi pertanyaan nanti saya buka ya untuk 3 orang di sini dan 2 orang mungkin di ruang Zoom ya. Mau bertanya ada saya pilih dulu ya. Yang di depan 1 orang, kemudian yang di belakang Andrian, kemudian di sebelah 3 orang. Apa ini? Oke, Wira deh. Wira ini sama ini ya. Oke, udah. Siapa tadi? Oh iya udah. Ya. Tiga orang. Yang di Zoom mungkin ada, silakan mengangkat tangan saja ya. Oke, yang pertama maju saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Gilang Surya Aguesa dari Industri Angkatan 22. Saya ingin bertanya, sesuai yang Ibu sampaikan bahwa pengoperasian perusahaan tambang memiliki dampak yang buruk untuk lingkungan sekitar. Nah, pertanyaan saya Bu, apakah dari PT Sariwiguna Bina Sentosa sendiri memiliki dana CSR yang ditujukan untuk pembersihan atau pensterilan lingkungan agar mengurangi polusi yang sekiranya berbahaya untuk masyarakat sekitar? Dan kira-kira apa langkah yang dilakukan untuk mengurangi polusi tersebut? Sekian Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mau ditampung dulu atau langsung dijawab Bu ya? Mungkin 3 penanya, kemudian saya jawab ya Bu. Yang kedua tadi silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirabwana Gusti, saya berasal dari Teknik Industri Terus 11. Saya ingin bertanya mengenai Mohon diulang namanya. Wirabwana Gusti. Tadi kan Wira. Wirabwana. Baik, saya panggil Wira ya. Tadi kan Ibu menjelaskan mengenai perusahaan ini mencari individu yang terlatih dan kompeten. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan fresh graduate, khususnya kami ini teknik industri, untuk memiliki nilai lebih bagi perusahaan? Entah itu mungkin bisa dijelaskan mengenai sertifikasi apa saja yang diperlukan, apakah kita perlu mencari pengalaman dahulu, lalu kita sertifikasi, atau bagaimana, Bu? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga tadi, silakan. Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di absen ini? Kopi aja ketik aja. Perkenalkan, nama saya Adrian Kusviatama dari Teknik Industri angkatan 2021. Yang saya tanyakan di sini, Bu, masih dalam konteks perencanaan dan pengembangan karir. Kan kalau kita lihat di sini, zaman sekarang riwayat pendidikan bukanlah suatu hal yang bisa menjamin suksesnya karir seseorang. Yang ingin saya tanyakan adalah, selain dari pendidikan, apa saja yang harus kita persiapkan atau planningkan supaya karir kita nantinya bagus atau baik, Bu? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang di ruang Zoom, apakah dari program studi manajemen sekolah tinggi ilmu ekonomi BIMA ada yang mau bertanya? Silakan 2 orang lagi. Untuk yang bertanya nanti akan dapat door prize ya. Kalau tidak salah nih, door prize-nya luar biasa. Silakan dari studi BIMA mungkin. Adakah? Kalau tidak ada, saya berikan lagi ke sini lagi 2 orang. Tadi sudah cowok 3 orang, sekarang cewek 2 orang. Dari sini 1, dari sini 1. Silakan. Silakan Fitri. Satu lagi Akhirnya nggak bisa kebaca. Silakan. Blank dia kita. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, Ibu Aditya, saya memiliki pertanyaan. Karena di sini seputar perusahaan tambang ya, Bu. Nah, Namanya siapa? kan kita mengetahui akan adanya kekayaan tambang. Mohon maaf, Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Hidayah. Oke. Program studi Teknik Industri angkatan 2020. Baik. Mohon izin bertanya, Ibu. Ya. Jika kita mengetahui akan adanya kekayaan tambang, misalnya emas di suatu daerah, kira-kira untuk mengembangkan dan juga memanfaatkan kekayaan tersebut agar bisa menjadi lebih besar, kita perlu melakukan hal apa saja, Ibu? Atau kita perlu mengkoordinasikan kemana terlebih dahulu? Karena umumnya di masyarakat daerah yang sangat awam itu mereka mengambil, mengolah, dan juga menjual sendiri. Dan kita ketahui kalau semisal untuk proses pengambilannya itu kurangnya safety itu akan menyebabkan kejadian yang bisa meregang nyawa, Ibu. Jadi itu yang perlu saya tanyakan, kira-kira hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk pertama kali, atau kemana saja kita perlu koordinasi apabila kita ingin mengembangkan kekayaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gilang Karyani, saya Teknik Industri angkatan 21. Mohon izin bertanya, Ibu, tentang
bagaimana tanggapan Ibu atau solusi yang tepat mengenai industri pertambangan di era 4.0 yang dimana teknologi zaman sekarang itu semakin canggih. Terima kasih. Baik, itulah tadi ya 5 pertanyaan Bu. Ya, mungkin bisa bantu dijawab dari yang pertama tadi. Gilang. Iya, baik. Dengan Gilang Surya ya. Memang kan tadi pertanyaannya lingkungan itu kan untuk lingkungan, kegiatan pertambangan untuk lingkungan itu kan berdampak buruk. Adakah dari perusahaan dana CSR ataupun langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan oleh perusahaan terkait pengendalian lingkungan ya? Di sini kalau dari sebetulnya itu semua sudah diatur oleh pemerintah. Mulai dari dana CSR, jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, itu sudah ada regulasinya. Dan kalau perusahaan melanggar ketentuannya, maka tentu ada konsekuensi hukumnya. Jadi seperti ini. Setiap tahun, perusahaan tambang itu harus menyampaikan rencana kerjanya. Namanya kita harus mengajukan RKAB. Rencana kerja anggaran biaya. Di situ sudah jelas karena RKAB itu kalau sebelum 2023 ini itu adalah per tahun. Per tahun kita harus menyampaikan. Cuman kemarin November 2023 ini ada perubahan peraturan. Jadi RKAB itu bisa disampaikan tiap 3 tahun. Karena di situ ada anggaran biaya. Kita tuh udah ada rencana kerja tahun 2023, ini contoh aja ya tahun 2023 ini, dan ini bisa tiap tahun kayak gitu. Contohnya 2023, kita udah ada nih, oh biaya nambang setahun ini sekian, biaya karyawannya sekian. Jadi nanti kita akan dapat angka net profit margin dari kita kerja setahun ini berapa. Dan dari pemerintah sudah meregulasi bahwa dana CSR itu adalah sebesar 2-4% dari net profit margin dari NPM-nya. Kalau di bawah itu kita nggak akan boleh kerja selama 1 tahun. Jadi NPM ini juga harus memenuhi kriteria. Dan ini juga dilaporkan kembali realisasinya saat pelaporan RKAB tahun berikutnya. Jadi di perusahaan ada tidak dana CSR ini? Tentu ada. Nominalnya sekitar 2-4% dari net profit margin. Kemudian, selain itu, bentuk tanggung jawab perusahaan adalah perusahaan tambang ini harus melakukan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang ini, selain dokumen RKAB, kita juga harus menyampaikan dokumen RR, rencana reklamasi, dan dokumen RPT, rencana pasca tambang. Kita harus sudah punya planning ketika kita buka lahan, ini nanti kalau udah selesai, mau dipakai apa lahannya? Mau kita bagaimanakan? Biayanya berapa? Sebelum melakukan penambangan, karena sudah dihitung, oh nanti biaya kita ngelakuin reklamasi, kita ngelakuin pasca tambang itu sudah terhitung, kita tempatin dulu jaminannya ke bank daerah sebelum kegiatan penambangan itu dilakukan. Jadi perusahaan misal di dokumen RR dan RR biayanya 1 miliar untuk nutup lahan selama 5 tahun. Kita tempatkan dulu dana 1 miliar ini berbentuk deposito. Dan dilihatnya nggak dipegang sama perusahaan. Dilihatnya dipegang oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Jadi
tidak bisa dicairkan oleh perusahaan ketika dana itu sudah ditempatkan. Nah, ketika proses penambangan selesai, perusahaan harus melakukan reklamasi dulu dengan biaya sendiri. Sudah selesai melakukan reklamasi, atau kita bisa lapor progres, misal 80% nih Pak, kami sudah selesai. Jadi nanti dana abadi ya, maksudnya dana yang sudah kita tempatkan dahulu di deposito itu baru bisa dicairkan. Jadi itu adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan tambang yang benar terhadap lingkungan atau lokasi yang kita tambang. Nah, kemudian untuk hal-hal seperti kalau nambang itu kan misal saya kayak enggak di lokasinya. Kalau di lokasi kita bisa lakukan jamrek atau jam PT, bisa lakukan reklamasi atau pasca tambang, bisa kasih CSR. CSR itu biasanya berbentuk bantuan. Nah, kita ada lagi satu program namanya PPM, Program Pengembangan Masyarakat. Di sini kalau CSR bisa ke hibah, bisa ke kasih sembako atau apa. Tapi di PPM ini kita betul-betul melibatkan masyarakat untuk bekerja bersama kita. Misal masyarakat itu dibimbing buat punya usaha ternak atau dibimbing punya usaha tenun yang itu dari mereka profitnya kembali ke mereka. Jadi CSR dan PPM adalah hal yang berbeda, namun juga dilakukan oleh perusahaan. Jamrek dan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang untuk menutup lahan, memperbaiki, atau memanfaatkan agar lebih bernilai ekonomis atau kembali sesuai dengan peruntukannya. Kemudian untuk hal-hal seperti kayak yang tidak di luar tambangnya, misal di pengolahannya, karena seperti amanah Bapak Presiden bahwa segala bentuk hasil tambang itu harus dilakukan hilirisasi untuk menambah nilai. Maka untuk timah itu kita ada smelternya. Smelter itu tempat kayak peleburannya. Jadi dari ornya kita lebur hingga dia menghasilkan ingot. Ingot itu yang baru bisa kita jual sebagai produk. Dalam melebur itu sendiri dengan suhu sangat tinggi, misal 1300, itu kan pasti ada asap, ada maksudnya hasil samping yang berupa ternorm, radioaktif. Itu kita sebelum membuat suatu sistem peleburan, biasanya kita ada yang namanya harus menyampaikan analisa mengenai dampak lingkungannya, atau biasa kita sebut AMDAL. Ini di semua industri pasti ada AMDAL-nya sih. Nah, AMDAL ini mempelajari resiko bahaya yang ditimbulkan. Misalkan debu dari penambangan, itu kita akan bikin cerobong dengan backhouse system, di mana debu-debu dari peleburan itu tertangkap dalam cerobong tersebut. Seperti itu. Itu adalah langkah-langkah penanggulangannya. Jadi setiap masalah lingkungan atau keselamatan yang timbul dalam kegiatan pertambangan itu harus dianalisa dan kita harus membuat untuk identifikasi analisa resiko sampai menurunkan nilai resiko ini sampai tingkat serendah mungkin. Seperti itu, Gilang, apa sudah jelas? Seperti itu anak-anak, Gilang ya terutama sudah jelas ya. Yang lain Oke. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu dari Kak Wira. Wira ya, terlatih dan kompeten saat akan masuk
Bagaimana jika fresh graduate ya, terlatih dan kompetennya ini bagaimana? Untuk dari perusahaan pun gini, terlatih dan kompeten ini saat melakukan pekerjaan. Biasanya dari perusahaan sebelum dia melakukan pekerjaannya tentu ada training dulu. Nah, gimana nih kalau fresh graduate? Apa sih yang harus disiapkan? Kalau fresh graduate, saran saya, kalau sudah jelas pinginnya, atau saat apply ke perusahaan manapun, setidaknya pahami profil industrinya dulu. Aku apply kemana nih? Misal perusahaan tekstil atau perusahaan pertambangan. Kita tahu kalau teknik industri, saya rasa dia harus tahu setidaknya minimal proses gambaran besarnya. Manajemen sistem ini ada untuk manajemen sistem lingkungan, manajemen sistem K3. Sebenarnya mungkin di perkuliahan sendiri sudah diajarkan. Jadi itu juga bekal yang sangat baik untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang terlatih dan kompeten. Atau jika ingin mengambil pelatihan di luar itu, biasanya ada banyak lembaga pelatihan dia ngasih pelatihan ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Itu di setiap industri saya rasa akan berguna. Tapi kembali lagi, karena itu perlu biaya yang cukup lumayan, saya rasa dengan fokus pada yang diajarkan di perkuliahan, itu cukup sebetulnya untuk masuk Dekwira. Seperti itu. Tapi kalau ada rezeki lebih dan ingin mengetahui pelatihan-pelatihan yang ada di perusahaan, ikut yang tadi saya bilang. ISO 9001 itu manajemen sistem untuk kepuasan pelanggan. Nggak hanya di industri, bahkan di universitas atau di sistem pendidikan itu menerapkan juga. ISO 14001 untuk lingkungan. ISO 45001 untuk K3. Kalau ISO 45001 ini zaman dulu sebutannya OHSAS 18001. Seperti itu. Apa cukup jelas, Dek Wira? Bagaimana, Wira? Terima kasih Kak atas penjelasannya. Tadi kan katanya kalau emang kita relevan dengan program studi yang kita ajarkan, bagaimana jika kita ingin beralih gitu, misalnya karirnya mau di bidang di pertambangan di bidang B, sedangkan kita berkuliah di bidang A, tapi kita punya minat untuk ke sana gitu. Dan tadi kan dikatakan bahwa jika ingin sertifikasi ataupun pelatihan kembali itu kan dibutuhkan biaya cukup besar. Nah, makanya saya bertanya, baiknya kita itu tetap mencari pekerjaan dulu lalu kita mempunyai pengalaman dan sekalian menabung untuk pelatihan atau pengajuan ke perusahaan itu apakah bisa untuk sertifikasi itu, Mbak? Terima kasih. Mungkin saya jelaskan kembali. Baik. Jadi kalau memang sebetulnya dengan yang ada dulu masuk ke perusahaan itu nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya karena nanti perusahaan juga punya tanggung jawab. Kalau perusahaan itu mau atau ingin untuk
mencapai target tertentu, harusnya perusahaan juga bertanggung jawab terhadap individunya. Dari 18 pelatihan yang saya ikuti, itu semuanya saya ikuti setelah masuk ke perusahaan. Hanya satu yang saya ikuti ketika masih kuliah, itu petugas proteksi radiasi, dan itu pun tesnya waktu itu gratis dari kampus karena emang sekolahnya sekolah tinggi teknologi nuklir. Tapi ketika setelah bekerja, perusahaan punya, oh iya kita udah menerapkan sistem ini nih, sistem ini. Pasti karyawan itu dilatih untuk bisa mengikuti hal tersebut. Jadi nggak usah khawatir ketika kondisi belum memungkinkan untuk ikut, nggak masalah. Belajar hal-hal basic yang ada di perkuliahan, saya rasa itu cukup. Karena perusahaan nanti semuanya, perusahaan akan push, akan dorong untuk karyawannya untuk ayo ikut gitu. Untuk pelatihan itu sendiri. Jadi nggak perlu semuanya diambil sebelum masuk ke dunia kerja. Dan jika tadi ada switch ya, switch dari karir satu pengen loncat ke karir yang lain. Itu juga hal yang normal ketika sudah bekerja. Asal kita tahu potensi diri kita. Mampu, suka atau tidak. Seperti itu. Ada yang ingin ditanggapi lagi mungkin? Bu Dia ada masuk. Halo. Halo Ibu Tia. Ada. Mau menanggapi nih. Mungkin ada tips and trick, kita kan sama-sama dari kampus kecil gitu ya. Saya sama dari kampus kecil yang nggak terkenal gitu ya. Siapa sih? Mungkin ya lebih 11-12 ya, pokoknya sih gimana sih Mas? Gimana sih cara kita mahasiswa ini punya rasa percaya diri untuk bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa dari luar sana? Mungkin ada tips and trick-nya. Oh gitu. Tips and trick. Kita gimana ya? Nggak usah merasa rendah diri dari kampus kecil, karena saya juga dari kampus kecil. Kampus saya itu cuman kita satu angkatan dulu 25 orang, itu juga akhir-akhirnya ketika lulus cuman 21 orang. Bersaing dengan, ya kalau sudah ini bersaing dengan lulusan UGM, bersaing dengan lulusan yang lain-lain yang universitasnya top-top sekian ya kan. Mahasiswanya juga ini, tapi jangan pernah merasa kita nggak bisa belajar itu. Semua hal bisa dipelajari. Semua hal bisa dipelajari, dan setelah berinteraksi dengan sesama, saling bertukar pikiran, saya yakin sih kita kan diciptakan sama nih ya, punya source yang sama. Saya rasa nggak perlu untuk merasa rendah diri tersebut, karena gini, peluang, yang namanya peluang itu bisa muncul dari tempat yang bahkan tidak kita duga. Saya pertama jujur aja nih, pertama kerja di Sariwiguna ini, perusahaannya juga nggak gede, ownernya juga nggak langsung percaya. Maksudnya, jadi gini, kalau diceritakan ini emang agak pasti nggak mau. Bahkan dulu misal teman saya keterima di perusahaan di Kalimantan, mungkin zaman dulu anggaplah, ini asumsi ya, anggaplah gaji misal 4 juta. Semua fasilitas disediakan, pesawat, tempat tinggal di sana. Sementara saya ini kan kerja di perusahaan kecil ya. Gaji UMR di Bangka mungkin di bawah itu, misal 3 juta. Tiket pesawat saya beli sendiri, masih dibayarin orang tua kala itu. Jadi jika dibandingkan teman-teman yang lain, mungkin saya dianggapnya diterima di perusahaan yang tidak bonafit lah. Tapi gimana ya,
Yang namanya orang ikhtiar ya kan, ya udah nggak apa-apa, berangkat aja dulu. Kita nggak akan tahu kesempatan itu datang dari mana. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak mencoba. Jadi menurut saya jangan pernah merasa, karena di sini juga banyak sih sebenarnya. Di sini ada Universitas Negeri Bangka Belitung dan dia juga mencetak teknik pertambangan. Saya juga harus bersaing dengan anak-anak di sini yang memang belajarnya pertambangan. Tapi kita kan dikasih source yang sama dan ketika kita melihat peluang, saya rasa kita semua diciptakan sama, kita semua sama-sama bisa belajar. Jadi ambil kesempatan itu jika memang peluangnya ada. Dan betul sekali ya yang disampaikan oleh Bu Tia tadi, bahwa kita ini punya fisik yang sama gitu kan, kemudian kita juga punya otak yang sama gitu. Jadi kita juga punya kesempatan untuk belajar sama-sama gitu ya. Mungkin perbedaannya di peluang-peluang apa bertemu dengan peluang-peluangnya saja gitu ya. Mungkin ada lebih explore lagi gitu kan tentang informasi-informasi pekerjaan. Sekarang udah canggih kan, di internet sekarang semua apa-apa itu pasti diupload, disebarluaskan melalui internet. Jadi dimanapun kita berada gitu, baik di kota maupun di desa terpencil, selagi ada internet mungkin bisa gitu ya menangkap peluang-peluang yang ada. Baik, tadi ya Wira ya. Ya. Kemudian pertanyaan dari Adrian. Ya, sebelum ke Adrian, mungkin saya ke dalam Zoom dulu ya Bu. Saya tanya dulu nih. Oh, baik. Dia Bina, apakah ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan ya. Satu orang saja mungkin boleh raise hand. Sambil Bu Tia ini ya menjawab pertanyaannya keempat. Silakan Bu Tia. Baik. Kemudian ke Adrian, pendidikan selain dari itu dari apa? Ini saya masih agak kurang ini. Boleh diulang, Dek, pertanyaannya? Baik Bu, saya ulang. Zaman sekarang riwayat pendidikan tinggi bukanlah suatu hal yang bisa menjamin suksesnya karir seseorang. Yang ingin saya tanyakan adalah selain dari pendidikan, apa saja yang harus kita persiapkan atau planning supaya karir kita nantinya bagus Bu? Jelas Bu? Ya. Selain dari pendidikan, kita juga bisa, maksudnya biar karirnya jelas. Organisasi. Iya, ya, betul. Jadi saya ini pengen jawab lebih ke emosional atau jiwa. Gini deh. Oke, pendidikan itu kan mengacu kita pada hal-hal yang akademis, tapi kesuksesan di dunia kerja, mayoritas itu bukan cuman pintar aja, tapi juga emotional quotient-nya. Ada kan kecerdasan itu ada intelijen, ada emosional. Emosional ini membangun hal-hal yang penting juga dalam dunia karir. Enggak yang paling pinter, paling bagus karirnya. Paling pintar kadang dia egois, nggak bisa kerja sama orang lain. Paling pintar kadang dia nggak mau ngomong sama orang lain. Hal itu juga sulit untuk berkembang di dunia kerja. Untuk selain pendidikan, mungkin untuk mengasah hal-hal tersebut, kita bisa ikut organisasi atau hal bermasyarakat. Hal-hal itu bisa sangat membantu. Seperti itu. Apa sudah jelas, Di Adrian? Gimana, Adrian? Mungkin saya tambahkan sedikit Baik. jawaban dari Adrian ya Bu Tia.
eh, kemampuan tadi emosional, kemudian Betul. ada kemampuan bekerja dengan tim, dengan mengikuti organisasi-organisasi ya. Kemudian mengasah mungkin lebih kayak bagaimana sih cara memimpin gitu, leadership mungkin ya. Selain pendidikan kita juga perlu menjadi orang yang bisa memimpin gitu ya. Jadi Betul, betul. punya skill itu kita bisa mengembangkan karir kita lebih cepat daripada teman-teman kita yang Betul. hampir sama dengan kita gitu ya. Ya. Jawaban sedikit dari saya. Selanjutnya ya silakan. Yang tadi Dari pertanyaan dari Fitri, Fitri, sorry Fitri. betul, Ya. terkait dengan tambang emas ya, Dek ya. Tambang emas dengan kekayaannya yang terbatas, proses pengambilannya yang masih dilakukan rakyat, dan kadang rakyat sendiri ini yang jadi korbannya. Biasanya kita di pertambangan nyebutnya itu bukan industri pertambangan, tapi tambang rakyat. Tambang rakyat itu yang diupayakan oleh rakyat, mereka nyari sendiri, nggak perlu dieksplorasi dulu, nggak perlu dinilai dulu berapa cadangannya, ya nyari-nyari aja random gitu. Karena mungkin tahu wilayah itu kayaknya dulu pernah ada yang dapat atau teman-temannya banyak yang nyari di situ. Jadi dia ikutan, nggak pakai safety, nggak pakai apa, ikut aja nambang. Itu adalah tambang rakyat. Dan tambang rakyat itu yang bisa menertibkan adalah aparatur pemerintah. Kita, maksudnya kalau industri itu regulasinya sangat ketat. Jadi berbeda dengan tambang rakyat. Kalau tambang rakyat dia nggak pakai safety nggak apa-apa. Kebetulan emas itu kasusnya sama timah. Dia adalah aluvial. Jadi tambang itu ada yang aluvial, jadi dia terbentuk dari erosi batuan, akhirnya meluruh, kemudian dia biasanya ada di sekitar sungai. Mungkin tapi emas ada yang di gunung juga, tapi sifatnya adalah serpihan-serpihan dari zaman purbakala dulu, yang mungkin dulunya adalah sungai, gunung tersebut. Nah, ini sifatnya sama. Banyak rakyat yang tiba-tiba ngambilin aja, dia nunggu di sekitar sungai, atau dia kalau di sini bahasanya ngelimbang aja sendiri. Nah, itu adalah yang wajib menertibkan adalah aparatur pemerintahan atau yang biasa ya kepolisian, atau biasanya dari SDM bisa melapor ke kepolisian, karena hal itu memang perlu ditertibkan. Tapi saya nggak bisa komen terlalu jauh karena itu adalah rakyat yang melakukan penambangan, bukan industri. Seperti itu. Baik, seperti itu. Ya, oke, katanya. Oh, baik. Kemudian pertanyaan kelima, ini ada yang raise hand, mau di ini dulu atau gimana, Bu? Boleh mungkin yang dari Zoom meeting dulu ya. Iya Ibu, Nur Handayani dari Setia mau bertanya Ibu. Boleh. Baik, silahkan. Nyalain kameranya ya, Nur. Mau nanya Ibu, apa sih tips dari Bu Aditya supaya bisa beradaptasi di lingkungan kerja? Tidak ada dia. Boleh mungkin nyalain kamera Mbak Nur. Ada lagi mungkin? Sudah ya. Jadi ini dijawabnya berurutan ke Dwi dulu atau gimana, Bu? Silakan yang Mbak Nur dulu, Bu. Oh, Mbak Nur dulu. Gimana caranya kita beradaptasi di lingkungan kerja? Kalau saya pribadi, apapun itu, saya bawa ngikut alir aja. Karena gini, kita dibesarkan di rumah mungkin dengan orang tua kita sifatnya seperti itu. Di dunia luar, dimanapun itu, nggak cuma di dunia kerja. Bahkan nanti kita
tinggal di suatu wilayah yang baru, mungkin bersama suami atau apa, kita punya keluarga baru, itu sifat individunya bisa bermacam-macam sekali atau bisa berbeda sekali dengan kita. Nah, hal itu maksudnya setiap perbedaan itu pasti ada ya. Cara dia dibesarkan, cara teman-teman kita dibesarkan dengan kita tentu berbeda. Yang perlu dipahami adalah ketika orang berbeda dengan kita itu bukan suatu hal yang salah, dan tapi kalau memang berbedanya, kita nggak harus selalu ngikut aliran orang lain. Maksudnya kita nggak harus jadi satu sama mereka. Yang perlu kita lakukan adalah memahami, menghargai segala pendapat yang ada. Dan tapi kan kita kayak punya value sendiri, punya nilai sendiri dalam hidup ini. Apa-apa kita tetap jaga itu. Kalau perbedaan itu hal yang biasa, hal yang wajar. Kalaupun teman-teman kita biasanya di lingkungan kerja juga menyampaikan pendapat dengan baik. Kalau kita baik, saya rasa semuanya feedbacknya akan baik juga sih ke kita. Seperti itu sih. Ada tanggapan mungkin dari Dek Nur Handayani? Nggak ada, Bu. Cukup. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir kita, Bu, ya, dari Baik, dari Dek Dwi Oktariani. Bagaimana solusi teknologi makin canggih? Ini ketika teknologi makin canggih, dikhawatirkan mengurangi sumber daya manusianya ya. Maka dari itu sebenarnya apa sih value-value yang nggak bisa digantikan oleh mesin? Itu adalah value dari diri kita sendiri. Maksudnya ya memang mesin produknya gitu, tapi kan nggak selamanya pekerjaan-pekerjaan itu bisa digantikan dengan mesin ya. Seperti kayak human resource, atau pengambilan keputusan, itu nggak bisa digantikan oleh mesin. Mesin ya hanya mencetak produk, kayak gitu. Tapi mesin juga perlu terus untuk diimprove. Nah, ini kan mesinnya semakin canggih. Nah, siapa yang bisa bikin mesin-mesin itu semakin canggih kalau bukan manusia-manusia yang berpikir? Makanya tadi juga ada divisi research and development seperti itu. Jadi dengan mesin-mesin yang semakin canggih, tapi jangan lupa ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin itu sendiri dan hal-hal yang justru mesin itu perlu kita yang kontrol seperti itu. Jadi jangan khawatir ketika mesin semakin canggih juga kitanya harus mengimprove diri biar kita juga makin canggih seperti itu. Ada tanggapan dari Dek Dwi? Baik, ada tanggapan lagi dari tidak ada. Cukup ya. Oke. Ada lagi yang lain mungkin di sini yang mau bertanya lagi? Sudah tidak ada? Baik, mungkin saya boleh tarik kesimpulannya sedikit dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ia ya, pembicara kita yang luar biasa. Semoga adik-adik di sini bisa mengikuti jejaknya Bu Dia ya dengan jenjang karir yang luar biasa. Kemudian dari pertemuan ini yang bisa saya simpulkan, yang pertama adik-adik baik di Stibuna maupun di UTS tetap belajar gitu ya, belajar kuliah yang baik, yang benar. Jangan kuliah main-main gitu kan, karena pertama kuliah memang mahal ya. Kemudian tadi bicara tentang kesempatan, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa kuliah. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya gitu untuk belajar, terus mengasah diri. Kemudian yang disampaikan Bu Tia tadi, kita terus upgrade ya, upgrade diri kita, jangan sampai kita kalah dengan teknologi ya. Sekarang ChatGPT gitu kan sudah canggih ya, sudah seperti manusia gitu. Jangan sampai kalah dengan teknologi. Jadi terus update tentang ilmu terkini ya, ilmu-ilmu
informasi-informasi ilmu terupdate itu kita harus bisa gitu untuk untuk nanti bersaing dengan orang-orang di luar sana untuk mendapatkan pekerjaan tentunya ya. Selain itu juga untuk nanti setelah bekerja kita harus juga bisa punya skillnya bisa dikumpulkan dari sekarang, bisa ditargetkan dari sekarang, yaitu kita membuat perencanaan dulu, perencanaan karir terutama nanti 4-5 tahun ke depan kita mau menjadi apa gitu, misalnya mau jadi insinyur, mau jadi guru, mau jadi PNS, mau jadi apa, ditargetkan dari sekarang. Kemudian untuk yang mau jadi seperti Bu Tia berarti kumpulkanlah sertifikasi-sertifikasi yang bisa diikuti. Kalaupun terkendala biaya di UTS ini kan ada 3 sertifikasi syarat kelulusan dari mahasiswa di teknik industri di Universitas Teknologi Sumbawa. Pertama ada TOEFL, kemudian ada public speaking, kemudian yang ketiga itu ada sertifikasi keahlian. Nah, jadi semuanya harus lulus dengan nilai yang baik. Insya Allah kedepannya mungkin bisa menjadi orang yang lebih sukses. Baik, demikian dari saya. Terima kasih banyak kepada pembicara kita, Ibu Tia Rahmandari. Sehat selalu, Bu. Semoga karirnya terus melejit lagi ya. Amin. Terima kasih Bu Sylvia. Baik, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada siang hari ini, Ibu Aditya Rahman dari SST, dengan tema implementasi manajemen perencanaan karir pada perusahaan tambang. Semoga kedepannya dapat menjadi acuan dan pembelajaran untuk peserta kuliah umum pada siang hari ini, terutama pada mengembangkan karir pada perusahaan tambang. Baik, setelah tadi ada yang bertanya dari materi yang Ibu sampaikan, akan ada pembagian door prize untuk penanya. Perlu disampaikan bahwa penanya via Zoom akan diberikan door prize berupa pulsa. Mohon untuk menghubungi dosen pengampu MK untuk penyerahan pulsa. Silakan untuk penanya, silakan maju ke depan. Mungkin sebelumnya pembagian door prize akan ada penyerahan sertifikat online untuk pemateri kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Ekrus Kartina dipersilakan. Ini ada sertifikat kakak dari UTS, tapi mungkin akan kami kirimkan ke alamat Ibu Dia. Ini di bagian Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya lagi silakan untuk penanya untuk maju ke depan 5 orang. Silakan Kak Fitri Hidayah, Bang Wira, Ilham, Andrian, dan Ilham. Mati kamera nulungin ambus. Iya, DSTI punya dulu. Satu. Yang dalam hal ini akan diberikan oleh Ibu Sylvia Cerdautami. Kepada beliau dipersilakan.
Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan pembagian door prize tadi, maka itulah menjadi ujung acara kita pada siang hari ini. Semoga apa yang menjadi kegiatan kita dapat menjadi yang terbaik untuk kita semua. Marilah sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya garis di Bu Nurul Huda. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf Bu Sylvia. Mohon maaf Bapak Ibu.